hormati, kita masih membahas Qiyamul Lail ya. Masya Allah, Qiyamul Lail itu. Jadi maidah ini sebagai maidah yang ku awal nih, ku ulangi lagi dari hadis Rasulullah SAW yang yaqidu syaitan ala nasyati ra'si ahadukum id huwa naimun salasa uqdatin ya. Bahwa setan tersebut itu akan mengikat, jadi ubun-ubun di atas kepala kita itu, ubun-ubun kita itu diikat oleh setan tersebut, supaya manusia tersebut itu jadi pikirannya itu diikat ya. Kenapa bisa? Setan itu bisa mempengaruhi manusia itu di alam sadar bawah sadar tersebut. Di alam bawah sadar itu manusia itu bisa ya dipengaruhinya itu. Diikatnya jin tersebut, setan tersebut. Di atas ubun-ubun ini salah satu di antara. Pada waktu kita masih tidur. Pada waktu kita masih tidur tersebut. Di sini. Jadi makanya tidak heran kalau kita itu tidur terlalu nyenyak, apalagi kalau bekebal itu ya. Selimutannya itu lalu nyaman, itu paling uyuh benar itu panggilnya. Di atas tilam yang nyaman, kebalnya nyaman, aduh susah bangunnya benar-benar. Makin meringkuk, apalagi cuacanya itu sejuk dingin, AC hidupkan, aduh, masya Allah, tidak ingat dah waktu. Nah, suasananya itu lingkung apa, misalnya ruangannya itu kedap udara, jadi azan pun tidak kedengaran. Itu bangun-bangun dah jam bangun-bangun dah jam 9. Gitu. Itu setan itu memang mengikatnya supaya manusia itu lupa dengan Tuhannya, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 ikatan, wa idastaqaidal fadhkurullah subhanahu taala idza khalat uqdatun. Ini uqdatun wahidatun. Manusia itu tatkala dia itu bangun terus berzikir kepada Allah taala, berzikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Terus berdoa ya berdoa la ilaha illallah wa la syarikalah misallahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu udah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina. Terus maka Allah taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu hilang dah. Ikatan pertama itu hilang. Jadi matanya tercelak dah. Nah, ikatan pertama hilang begitu berdoa, terus setelah bangun berdoa tersebut, terus kita itu yang pertama, yang keduanya begitu ambil air wudu, ya, ing takholat atau ing jalat ya, uqdatun saniyatun. Ikatan yang kedua itu langsung hilang lagi di waktu kita itu ambil air wudu. Terus begini ya, ambil air wudu, begitu ambil wudu hilang. Masih ada satu ikatan lagi. Summa idza shalla ing takholat ya, uqdatun salisatun. Tatkala dia itu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat atau 5 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat sholat qiyamul lail, sholat tahajud, maka ikatan yang ketiga tersebut hilang. Begitu ikatan yang hilang, terus hari kita itu melaksanakan suatu sholat subuh berjamaah, fa'asbahan nashton nasyaton apa ya, nasyiton atau fa'asbahan nasyiton. Begitu kita itu bangun dari sholat, segar dah. Pagi-pagi ini kita sudah segar. Orang-orang yang melaksanakan sholat subuh itu pagi-paginya udah tari pagi, gerak jalan, itu udah segar dah badan. Nyapu-nyapu, itu udah segar badan tuh. Berkeringat. Setelah itu wa ila bala, apabila setan itu tidak menjumpainya ya, menjumpai itu ikatan itu hilang semuanya, tidak bala, malah maka setan tersebut mengencinginya. Sabab setan fi udunaihi, kuping kita itu dikencinginya, terasa sejuk dingin ya, mau jalan-jalan terasa sejuk dingin ya, tidur dulu. Memang itu memang tujuan setan itu
untuk supaya manusia tersebut hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak sadar, tidak mengingat Tuhannya, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi lidzakirinya, bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut langsung bangun, langsung terginas. Jalan-jalan, gerak jalan. Ya, begitu. Seterusnya. Jadi setan itu kayak gitu. Jadi apabila kita itu masih berselimutan itu udah jelas tuh kupingnya, dua kupingnya itu dikencingi setan tuh. Nah, dua kupingnya itu tetap dikencingi setan tuh. Anak dibangunkan susah, dia pasti kencingi setan nih. Seperti iari ya. Ya, seperti iari. Kada fil miskati anwar hada kada fil miskatil. Ya. Qala al-Imam Ghazali rahimahullah taala. Idza kana awalul laili nada munadan min tahtil arsy ala liyuqima abidun fayakumu fayusalluna masyaallah. Idza kana awalul laili tatkala pada permulaan malam, ya, tatkala pada permulaan malam sudah tiba, ya enggak, nada munada min tahdil, nada munadi min tahdil arsy. Ada panggilan dari bawah arsy-nya Allah taala. Ya. Awal pertama malam tersebut lepas sisa itu. Awal pertama malam itu sekitar berapa? Jam berapa? Jam 12. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala ada panggilan dari arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Panggilannya gimana? Ala liyuqimal abidun. Ingat-ingatlah hamba-hamba Allah taala, bangunlah, bangun. Jadi dibangunkan. Makanya kalau kita itu terbiasa bangun, ya terbiasa bangun, seakan-akan ada orang yang membangunkannya. Berarti kita itu mendengar panggilan seruan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja hati kita itu kurang tergerentak untuk melaksanakan tuh. Biasanya ada orang itu seakan-akan kok ada yang panggilannya. Bangun sendiri. Sudah terbiasa bangun gitu. Ya, terbiasa bangun itu. Jadi diingatkan, hei hamba-hamba Allah taala, bangunlah pula semuanya. Bangunlah kamu sekalian tuh. Fayakumu wa yusallu. Bangun, berdiri. Wa yusallu dan salatlah. Masya Allah, sesuai apa yang diharapkan oleh Allah taala. Jadi ya kita itu bangun itu malam pertama dari awal pertama malam itu ada panggilan dari arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, dari bawah arsy-nya Allah taala. Dibangunkannya kita itu. Yang pertama. Terus summa yunadi munada fi syatril laili. Alal khaifun alladziina yatiluna qiyamahum fi sholati ila sahar. Ya. Panggilan yang kedua tersebut ada panggilan lagi. Fi syatril laili. Pertengahan malam tersebut, tadi awal malam Allah taala bangunkan kita semuanya ini untuk melaksanakan sholat sesuai yang dikehendaki oleh Allah taala. Ya enggak? Terus pada malam yang kedua, ya maksudnya pertengahan malam yang kedua gitulah. Ya malam pertama malam pada awal pertama malam, terus keduanya gitu bah. Maksudnya masih dalam satu malam tersebut. Panggilan yang kedua tersebut dari pertengahan malam tersebut, ala yuqimal khaifuna, ada. Ingat-ingatlah hei orang yang bangun malam. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun semuanya bangun. Alladzi yutiluna qiyamahum. Orang-orang yang memperpanjang dalam melaksanakan sholat. Ayo sampai waktu sahur. Jadi wiritan terus ya. Sampaikan.
Makanya ada yang kritik ini. Ya. Ya. Jadi ada panggilan lagi, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun. Bangun kamu bangun. Ya enggak? Yang memanjangkan salatnya, ayo bangun. Ya, yang memanjangkan salatnya, ayo bangun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata panggilan tersebut itu. Terus ya, sampai kamu melaksanakan sahur tersebut, waktu sahur, ya, sampai sahur. Jadi panjang menyelaksanakan sholat terus. Jadi ada panggilan kedua, awal kedua tersebut, terus panggilan yang ketiga. Ya, sumayunada, kemudian panggilan kedua tersebut. Ketiganya sumayunada yunadi munadun. Kemudian ada panggilan yang ketiganya. Ala yuqimal mustaghfiruna fayaqumu fayastaghfiruna. Ingat-ingatlah orang yang bangun malam. Bangun kamu minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu yang sering beristighfar. Ayo sekarang saatnya kamu beristighfar. Fayaqumu fayastaghfiruna. Saatnya kamu itu bangun terus beristighfar. Saatnya kamu itu harus bangun dan beristighfar. Beristighfarlah kamu. Terus wa idza tala al-fajri. Tadi Allah Ta'ala itu dalam satu malam itu Allah Ta'ala itu membangunkan kita itu 3 kali bangunan. Ya. Malam pertama dibangunkan, malam kedua dibangunkan, malam ketiganya masih tetap dibangunkan oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita itu melewati malam keempat. Jangan sampai. Ya. Makanya tidak heran kalau di Jawa itu ada jam 3 itu ada azan pembangunkannya. Ada bangunan. Ya. Ada azan jam 3. Jadi kalau di Jawa itu ada azan jam 3. Kalau dulu, nah sekarang tidak tahulah. Soalnya sekarang itu reformasi itu anak-anak nyeleneh tidak tahulah. Ya, jam 3 itu sudah ada azan. Intinya untuk membangunkan kaum muslimin muslimat yang biasa yang gemar melaksanakan sholat malam tersebut. Ya. Atau orang yang biasanya melaksanakan sholat subuh supaya bersiap-siap. Orang-orang sahur dan lain sebagainya. Itu ada. Ya. Terus azan yang keduanya tersebut yaitu untuk pada waktu subuh tersebut sudah tiba. Itu ya, pada waktu subuh telah tiba tersebut. Jadi ada azan khusus untuk membangunkan kaum muslimin ada. Ada azan untuk waktu-waktu tertentu. Nah, kalau masalah azan itu ya harusnya suaranya lantang, kuat, ya. Kalau namanya panggilan itu supaya kedengaran orang banyak ya kuat-kuatlah. Wa idza tala'al fajri yunadi munada. Tatkala sudah sampai fajar, sampai terbitnya fajar, matahari sudah sampai sudah masih juga ada panggilan. Ada panggilannya, Pak. Ala yukimil ghafiluna. Ingat-ingatlah, hei bangun sekolah semuanya orang-orang yang lupa kepada Tuhannya. Panggilan yang keempat itu dipanggil dihina kita itu. Kau kula semuanya itu, wah kamu sekalian itu hamba-hambaku yang pelupa kepada Tuhannya. Bangunlah kamu. Min firasyihim, dari selimutmu semuanya, dari tempat tidurmu. Jadi orang-orang yang bangun sudah terbit matahari itu, kalau bangun kal mauti yang suruna, seperti orang mati yang sempoyongan. Kalau orang bangun jam 9, jam 7
Dia tidak jam 7, jam 8, jam 9, bahkan jam 10 itu bangun. Bangunnya macam gini. Jadi macam orang mati. Orang mati yang sempoyongan. Ya. Orang yang mati sempoyongan min kuburihim, seperti orang mati yang sempoyongan dari kuburnya, bangun dari kuburnya. Ya. Jadi seperti itulah. Walidhalika awsa Luqman ibnahu. Oleh sebab itulah Luqman tersebut memberi nasihat kepada anaknya. Wa qala ya bunaya, kata Luqman, ya anakku, la takun naimun wadikun yunadi fil ashari wa anta naibun. Kata Luqman tersebut berwasiat, memberi nasihat kepada anaknya, anakku, kau jangan bangun ketika ayam jantan itu sudah berkokok, katanya. Ya, itu diberitahukan kepada anaknya, anakku, Ger, kamu jangan bangun setelah ayam jantan itu berkokok. Yunadi fi ashari, yang membangunkan pada waktu sahur tersebut. Wa anta naimun, sedangkan kamu itu masih tidur. Jangan, karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan ayam jantan yang khususnya menyanggah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu, yang kakinya itu sampai ke 7 petala bumi tersebut, khususnya membangunkan kita. Ya, pada waktu itu. Makanya begitu ayam jantannya di sana di arsy itu berkokok, maka ayam jantan yang ada di bumi tersebut semuanya berkokok. Ya, menyeru. Mereka itu berzikir, mengingatkan kepada kita. Ayo udkurullah. Ingatlah kamu kepada Allah Ta'ala. Maka bangun. Hei orang-orang yang masih tidur, bangunlah. Bangun di situ. Kalau kita perjuangannya orang yang melaksanakan sholat qiyamul lail itulah sangat berat. Maka tidak heran kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang paling dibenci oleh orang-orang munafik itu sholat asar dengan sholat subuh, karena berat. Sholat asar pas tengah-tengah halang-halangnya dalam pekerjaan kita. Halang-halang bah, tanggung jagan tuh. Tanggung sikit-sikit, tanggung kerjaannya bah belum selesai. Makanya tidak heran orang-orang pegawai itu kalau dia itu konsekuen dengan waktunya, dia pasti menyempatkan diri untuk begitu azan dan langsung asar itu tetap. Tapi kalau yang selembes-selembesnya, talah lepaslah. Tanggung di masih ketek, masih buat profil, masih buat apa sih? Tanggung bah nanti bah jam 4 bah, biasanya kayak gitu. Ya, itu sangat berat sekali. Sangat berat sekali bagi orang-orang munafik tersebut. Terus sholat subuh juga begitu. Tengah-tengahnya sejuk, dingin-dingin, apalagi udaranya sejuk, Pak. Enggak, sejuk, hujan, aduh. Nyamannya tidur keringkuk. Ya enggak, tutupan kebal dah nyaman dah. Daripada bangun sejuk-sejuk untuk apa dan lain sebagainya. Perjuangan. Itu sangat sangat susah sekali untuk melaksanakan sholat subuh tersebut. Wa qala Syekh Yahya Muhyiddin Ibnu Arabi qaddasallahu sirahu berfatwa, wa qala dan berfatwa siapa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi qaddasallahu, mudah-mudahan membersihkan siapa Allah Subhanahu wa taala sirahu, kebesarannya ulama Muhyiddin tersebut. Allahumma amin.
Alaika min qiyamil lail bima yanzilu angka ismul ghafilin. Wa aqala dzalika bi asri ayati ayyi fi salati wa kadza. Abdillah bin Umar al-Asi anahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama bi asri ayati fi salati lam yaktub minal ghafilin. Ya. Kata Imam Muhyiddin tersebut, beliau berfatwa, alaika min qiyamil lail, membiasakanlah kamu semuanya, tidak, atau harus kamu sekalian semuanya, wajib bagi kamu sekalian semuanya wajib min qiyamil lail, melaksanakan bangun malam. Ya, melaksanakan bangun malam. Bima sebab perkara yang silu angka ismul ghafilin. Sebab itu kamu tidak akan tercatat oleh orang-orang yang lupa dengan Tuhannya. Ya, bangun malam melaksanakan sholat malam. Ya, sholat malam, sholat sunnah apa sajalah. Ya, yang pastinya sholat tahajud lah, kita lepas bangun malam sholat tahajud, sholat istikharah, sholat taubat. Ya, melaksanakan itu. Ya, sikit-sikitnya ada ayat yang sikit-sikitnya yang paling dibaca supaya kamu itu tidak tergolong oleh orang-orang, termasuk digolongkan oleh orang-orang yang lupa kepada Tuhannya. Wa aqala dzalika bi asri ayati ayyi fi salat. Sedikit-sedikitnya kita membaca ayat tersebut 10 ayat pada waktu kita melaksanakan sholat. Sedikit-sedikitnya. Ya, sedikit-sedikitnya kita membaca ayat. Ya, minimal kita membaca ayat membaca surat 10 surat tersebut 10 ayat tersebut. Ya, sedikitnya. Jadi kita tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan orang-orang yang lupa kepada Tuhannya. Wa kadza, karena itulah an Abdillah bin Umar, hadis diriwayatkan dari Abdillah bin Umar al-Asi anau qala, beliau berfatwa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bangqama bi asri ayati fi sholati," barang siapa yang melaksanakan salat, ya, melaksanakan salat subuh, salat tahajud dengan membaca 10 ayat pada 10 ayat tersebut, pada waktu minimal 10 ayat tersebut dari salatnya tersebut, fi sholati lam yaktub minal ghafilin, maka dia tidak akan tergolong orang-orang yang lupa kepada Tuhannya. Waduha ayat berapa? Surat berapa? Berapa ayat? Ya dah, baca aja. Ya. Kalau tidak sampai ayat-ayatnya tidak panjang cukup. Misalnya qul a'udzu falaq, al-ikhlas, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya rangkaikan jadi satu. Ya masalah. Ya, berapa itu 13 ayat. Ya, baca berulang kali gitu ya. Minimal 10 ayat dari kita membaca ayat tersebut, membaca dari surat Al-Qur'an 10 ayat tersebut. Maka kita akan tidak akan tergolong, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang lupa kepada Tuhannya tersebut. Wa man qama mi'ati ayatin kutiba minal qaniti. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat tahajud, sholat malam, bimi'ati ayatin, membaca sampai 100 ayat, maka kita kutiba minal qaniti, maka dia akan dicatat kepada Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongannya orang-orang yang taat. Ya, baca surat sampai 100 ayat berarti dia termasuk digolongkan oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau 10 ayat berarti digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang tidak lupa dengan Tuhannya. Ya, tidak lalai gitu ya. Terus kalau 100 ayat berarti dia termasuk orang-orang yang taat kepada Allah taala. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muksirina sawaban wa huwa kaman tasaddaqa bi sab'i alfatinarin. Dinarin. Wa man qama, dan barang siapa yang melaksanakan sholat malam bi alfi ayatin, dengan membaca ayat sampai 1000 ayat. Wah, ini termasuk orang-orang yang hafal Quran.
Ya, Al-Baqarah saja ya 200 berapa? 83 ya. Nah, Al-Imran berapa ya? Sampai berarti berapa juz ini? Dalam satu itu ya. Apa ya? 1000 ayat. Ini 1000 ayat, satu malam 1000 ayat, satu malam 1000 ayat tersebut. Maka katanya kutiba minal muksirina, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang memperbanyak sawaban pahala, memperbanyak pahala. Berarti lebih daripada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di situ. Seperti wa adapun orang tersebut kamang tasaddaqa bisabi alfatinarin, seperti dia itu memberi atau bersedekah 70.000 dinar. Seperti 70.000 dinar. Kalau satu dinar itu kalau dinar itu dari emas, kalau dirham itu dari perak. Lah kalau satu dinar itu berapa? Tinggal dikalkulasikan saja berdua. Ya, seperti itu kita setiap malam kita melaksanakan itu pahalanya seperti kita itu melaksanakan sedekah 70.000 dinar. Ya, besar sekali pahalanya. Apalagi sampai kita melaksanakan sholat subuh menjumpai salamnya si imam tersebut, takbiratulnya imam. Luar biasa nanti di sini menjumpai salamnya takbiratul imam itu lebih bagus daripada melaksanakan 1000 kali melaksanakan sholat mayit, 1000 kali haji, 1000 kali perang ya, banyak sekali di sini pahalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu kita membimbing kita. Ini batuk ini tidak bisa dikompromikan ini. Orang macam ini gitu. Batuknya batuk gatal gitu kan. Masya Allah. Gatal sekali. Mudah-mudahan kita doakan ya pada jamaah siapa saja yang sakit, baik batuk, baik panas dan lain sebagainya, khususnya kalangan jamaah kita itu. Kita hadiah Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan kita hadiah Al-Fatihah mudah-mudahan ya sakitnya cepat disembuhkan oleh Allah Ta'ala, penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan, bisa beraktivitas kembali ya Allahumma amin, dimurahkan rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kadang batuk tersebut itu sakit pening itu kadang-kala itu bisa kan konsentrasi juga sih kadang-kala ya, kurang konsentrasinya dan lain sebagainya. Mari kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menghindari dari berbagai macam musibah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi umur panjang, berkah, sehat walafiat. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan dzakirin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa li walidina al-masyana li ikhwanina wa li ma'alina jami'il muslimina samat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ghafir lana dzunubana wa li walidina al-masyana li ikhwanina wa li ma'alina jami'il muslimina samat mu'minina wal mu'minat. Allahumma yassir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afwa wa qina 'anil nasi ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal ghala' wal fasha wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amrad asman la yada fauqa ghairuk. Allahumma kshifna minal bala' wal waba' wal ghala' wal fasha wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amrad asman la yakshifuka ghairuk.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fid jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afiyatan indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Da'wan fi subhanakallahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.